Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, dan yang saya taati Ketua dan Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Jigawa, dan yang saya hormati seluruh hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, suri tauladan utama dalam akhlak, kepemimpinan, dan yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan tausiah singkat yang berjudul mempersiapkan diri menjadi pemimpin yang berakhlak, beriman, dan bertakwa, juga menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama merenung dan mulai bersiap diri. Bukan cuma untuk ujian, bukan cuma untuk kuliah, bukan cuma untuk kerja, tapi ini untuk masa depan kita sebagai calon pemimpin yang arif dan bijaksana. Kenapa kita harus bersiap diri menjadi pemimpin? Karena setiap dari kita, cepat atau lambat, akan memegang peran penting itu, baik di keluarga, organisasi, masyarakat, atau bahkan di tingkat yang lebih tinggi, insya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, dunia saat ini membutuhkan pemimpin yang bukan cuma pintar dan paham teknologi, tapi juga punya iman, takwa, dan akhlak yang baik, yang mampu menjadi tauladan bagi sesama. Mengapa demikian, wahai saudaraku? Karena Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang rusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.
Masya Allah. Dari ayat tersebut kita bisa menyimpulkan bahwasanya Allah percaya terhadap hambanya yang penuh dengan maksiat ini, yang penuh dengan kegemilangan dosa ini untuk menjadi khalifah di bumi. Lalu apa yang kita lakukan menjadi hamba yang baik sebagai balasannya? Apakah dengan menjadi pemimpin yang sewenang-wenang dengan tanggung jawabnya? Apakah dengan menjadi pemimpin yang anti kritik? Atau menjadi pemimpin yang kurang bijaksana dalam bersikap terhadap sesama anggotanya? Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat tercela. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana bisa kita sebagai hamba Allah dan umat Nabi Muhammad menjadi pemimpin dengan sifat tercela, sedangkan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu, apa yang kita perlu persiapkan agar kelak menjadi pemimpin yang berakhlak, beriman, dan bertakwa, juga menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi? Ada yang tahu? Hadirin yang dirahmati Allah, menjadi pemimpin yang baik tidak bisa dilakukan secara instan, apalagi pakai orang dalam. Namun dilatih sejak ini. Iya, sejak kita masih duduk di bangku sekolah. Pemimpin ideal bukan hanya cerdas secara intelektual, tapi juga kuat secara spiritual dan moral. Persiapkan diri dengan iptek sebagai fondasi dan iptek sebagai bekal untuk membawa perubahan. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama belajar untuk memimpin diri kita sendiri sebelum kita memimpin orang lain. Marilah kita belajar terhadap tanggung jawab kita sendiri sebelum kita bertanggung jawab atas kepemimpinan kita. Dan semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba dan umat Nabi Muhammad yang tak lupa dengan tanggung jawab kita sebagai manusia yang menjadi khalifah di dunia Allah. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Jalan-jalan ke kota Mekah, tak lupa membeli kurma. Semoga pidato ini membawa berkah, lebih berkah lagi kalau jadi juara. Amin.